Halo, Culprit, Pace Ebene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Horas, untuk keluarga yang dimanapun berada. Saya membuat video setelah sekian lama, tidak ada video. 2 minggu sebenarnya, tetapi karena biasanya setiap hari, sampai orang bosan juga. Tiba-tiba 2 minggu tidak ada, lalu memulai lagi. Perlu mungkin adaptasi lagi. Oke, saya membuat video bukan terutama karena memiliki ide brilian yang mau ditawarkan meskipun banyak isu menarik belakangan ini. Ada perang Ukraina-Rusia, ada perkawinan beda agama yang kemarin viral gambarnya, ya, yang perempuan memakai pakaian khas bukan agama Katolik tetapi menikah di gereja Katolik. Bisakah itu? Dan menariknya pastornya juga tidak memakai kasulah, tetapi memakai pluviale yang biasa dipakai kalau ada satu perayaan sakramen tetapi tidak dalam perayaan Ekaristi. Itu menarik sebenarnya untuk dibahas. Tetapi karena beberapa alasan belum menemukan tempat, waktu yang cocok untuk membuat video, maka saya mungkin pelan-pelan membuat videonya. Tapi terutama salam rindu untuk teman-teman semua. Bolehlah saling sapa di kolom komentar karena sudah lama tidak ada komunikasi dengan penonton Mea Culpa. Oke, pengalaman saya tidak banyak. Saya pikir dibandingkan orang lain yang sudah banyak pengalamannya, perjalanannya. Tapi oke, saya sedang ada di tempat baru dan beradaptasi untuk itu. Mudah-mudahan bisa dalam arti prosesnya lancar. Ya, butuh waktu lebih, tetapi pelan-pelan, piano. Bacaan hari ini menarik untuk saya. Oke, akhirnya saya pikir ini sesuatu yang bisa ditawarkan tentang bacaan hari ini. Matius 7 ayat 7-12. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, spontan saya berpikir, saya mengingat orang-orang yang merasa doanya tidak didengarkan. Saya sudah meminta supaya sehat, supaya sembuh, tapi tidak terjadi. Tetapi dikatakan juga selanjutnya, setiap orang yang meminta menerima. Tapi tidak dikatakan immediately, segera. Tidak dikatakan, dan setiap orang yang mencari mendapat. Tidak dikatakan segera. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Oke, yang mendapat adalah dia yang mencari. Yang menerima adalah dia yang meminta. Maka kalau tidak meminta, kemungkinan untuk tidak mendapat jauh lebih besar. Oke, saya meminta. Ternyata tidak saya dapatkan. Oke, itu bisa saja terjadi, menunggu waktu. Oke, dan kalau saya meminta, peluang saya, kemungkinan saya untuk mendapatkan jauh lebih besar, bahkan lebih mungkin daripada orang yang sama sekali tidak meminta. Oke, simpelnya kemarin ada seorang teman bercerita, bagaimana seharusnya kita berdoa? Apakah saya berpasrah saja pada semua kehendak Tuhan, atau bisakah saya meminta? Tidakkah saya terlalu egois kalau saya menyampaikan permintaan yang spesifik? Begitu katanya. Lalu saya tanya, mengapa? Apa yang membawamu pada pertanyaan ini? Oke, dia seorang laki-laki dan dia berkata, saya sedang merasa bahwa waktunya sudah tepat untuk saya untuk menikah. Oke, saya tertarik pada seorang perempuan dan ingin bahwa dia itu menjadi istriku. Tetapi perempuan ini dihadapkan pada pilihan terhadap dua laki-laki. Oke, dia salah satunya teman saya yang berbicara ini, dan satu lagi laki-laki lain. Sama baiknya. Oke, sama baiknya. Tidak jauh beda, bukan sesuatu yang ekstrim, yang satu jahat, yang satu baik, maka gampang memilih. Ini cozy begitulah.
tidak begitu jauh berbeda. Maka memusingkan bagi si perempuan. Dan si laki-laki berkata, well, pilihlah sesuai yang kau inginkan. Tetapi dalam hati saya berkata, pastor, maunya saya dipilih. Begitu. Maka apakah saya harus berpasrah saja? Atau bisakah saya meminta? Saya pikir kita meminta supaya menerima. Itu ya. Dan kita mendengarkan bacaan-bacaan orang yang meminta kepada Yesus dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Begitu ya. Ada orang yang meminta supaya sembuh. Ada yang bahkan tanpa sepengetahuan Yesus ketika si perempuan yang mengalami pendarahan itu memegang jubahnya. Karena meminta. Saya pikir juga baik. Bukan hanya baik kita membutuhkan meminta, bukan berarti kalau kita meminta semua akan terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi sebagai ungkapan saya membutuhkan pertolonganmu. Saya pikir. Tapi di satu sisi toh kita berpasrah pada kehendak Allah. Menarik untuk saya apa yang dikatakan oleh Agustinus. Berdoalah seolah-olah semua bergantung kepada Allah dan bekerjalah seolah-olah semua bergantung pada dirimu. Artinya berdoa dan bekerja. Orare et lavorare. Sama-sama penting. Harus dilakukan. Kita tidak bisa menjadi pesimis atau pecundang dengan membiarkan semua, dalam arti menyerah untuk tidak melakukan apapun. Nah, lalu dikatakan lanjutan bacaan ini, adakah yang meminta yang seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Sudah jelas-jelas kita meminta sesuatu dengan harapan dikabulkan. Begitu ya. Mungkinkah sesuatu yang buruk akan diberikan oleh bapa kepada anaknya? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, orang jahat saja baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, Allah tahu apa yang kita inginkan. Kita tetap pada keyakinan bahwa Allah kita tak terbatas. Oke. Tapi kita juga harus tahu bahwa Allah bisa melakukan apa yang kita inginkan. Maka salah satu ungkapan dari pengetahuan itu adalah dengan meminta. Tapi dengan sekali lagi keyakinan Allah tahu yang terbaik. Maka tidak mungkin diberi ular, tidak mungkin diberi batu kalau kita meminta ikan atau meminta roti. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, ini saya pikir satu pesan yang lain yang boleh secara terpisah, tetapi bisa juga dalam satu kesatuan dalam teks ini. Kita meminta yang baik dan kita mendapatkan yang baik. Dan saya pikir itu sejalan juga seraya kita melakukan yang baik dalam hidup kita. Saya pikir ini bisa menjadi reminder untuk perjalanan hidup kita masing-masing. Saya pikir dan ini ongoing, terus berkelanjutan. Tidak ada yang benar-benar selesai dan harus terus berusaha hari demi hari. Pace e bene.